Halo Sobat Informatika, bertemu kembali dengan mata kuliah Desain UI UX bersama saya Lini Nurhayati dari Universitas Pembangunan Jaya. Bahasan dalam pertemuan ini adalah interaksi manusia dengan komputer serta relevansinya dengan tahapan awal dalam desain UI UX yaitu design thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk pada pembelajaran pertemuan 2. Dalam materi pertemuan ini, kita akan belajar design thinking sebagai pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah desain dan fokus pada UI dan UX. Mahasiswa akan mempelajari tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan tes untuk menciptakan solusi yang inovatif, efektif, dan berpusat pada pengguna. Selain itu, pentingnya kolaborasi lintas disiplin juga ditekankan agar mahasiswa mampu mengembangkan solusi desain yang tidak hanya fungsional tetapi juga menyenangkan dan mudah digunakan. Di awal, kita akan bahas pengantar interaksi manusia komputer sebagai dasar dalam UI UX, lalu masuk ke pengenalan design thinking dan mengapa penting dalam desain. Setelah itu, kita pelajari prosesnya mulai dari empathize sampai dengan tes dan juga melihat framework yang ada di dalam design thinking dan terakhir membandingkan design thinking dengan agile termasuk design sprint serta studi kasus penerapannya. IMK, interaksi manusia komputer atau HCI, Human Computer Interaction, adalah ilmu tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Mulai dari komputer, smartphone, VR, dan IR. Fokusnya bukan hanya pada aspek teknis, tapi juga agar sistem mudah digunakan, menyenangkan, dan efisien. Jadi, IMK ini menempatkan manusia sebagai pusat desain, termasuk memperhatikan psikologi, interaksi sosial, serta dampak budaya dan etika teknologi. IMK adalah proses komunikasi dua arah antara manusia dengan sistem komputer dengan tujuan menyelesaikan sebuah tugas melalui antarmuka yang disediakan. Fokusnya adalah bagaimana desain sistem bisa mendukung pengguna secara optimal. Tujuan IMK antara lain adalah sistem harus mudah digunakan dan tidak membingungkan pengguna, konsisten sehingga tidak perlu belajar ulang, andal serta aman melindungi data pengguna, dan yang paling penting adalah efektif serta efisien agar tugas bisa selesai dengan cepat tanpa ada kesalahan. Model interaksi di dalam IMK adalah cara pengguna berkomunikasi dengan komputer, dan yang klasik contohnya adalah ada command line, kemudian ada menu, ada tanya jawab yang seperti kita lihat di mesin ATM. Kemudian untuk proses modern itu mencakup chatbot, kemudian interaksi suara, gestur, sentuhan, ada VR dan IR, hingga wearable seperti smartwatch. Intinya, model interaksi ini berkembang dari yang sederhana ke yang lebih alami dan canggih sesuai dengan teknologi. Nah, mari kita lihat contohnya. Today's fast-paced digital world, the importance of natural language processing is more relevant than ever. IKEA Place adalah contoh penggunaan teknologi augmented reality untuk memungkinkan pengguna melihat produk IKEA di rumah serta secara virtual sebelum membeli. Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. Baik, kita lanjutkan. IMK ini adalah multidisipliner, yaitu melibatkan banyak bidang ilmu, dari ilmu komputer untuk aspek teknisnya, kemudian psikologi untuk memahami cara berpikir penggunanya, desain visual untuk tampilan yang menarik dan mudah difahami, kemudian antropologi dan linguistik untuk menyesuaikan dengan budaya dan bahasa yang digunakan, sehingga
Pada saat membuat aplikasi, keempat bidang ini bekerja bersama agar aplikasinya fungsional, enak dipakai, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikutnya kita pahami tentang prinsip UI UX. Intinya adalah bukan soal tampilan yang cantik, tapi bagaimana sistem benar-benar mudah dipakai. Itu artinya fokus kita adalah pada kebutuhan pengguna. Navigasi yang jelas, sistemnya cepat merespon, dan selalu diuji bersama dengan pengguna. Misalnya aplikasi transportasi online. Aplikasi ini mudah dipesan, menunya jelas, kemudian ada notifikasi yang cepat, dan terus-menerus diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan dari penggunanya. Baiklah, kita mulai masuk kepada inti dari pembahasan design thinking. Kita mulai dengan definisi. Nah, design thinking ini adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk mencari solusi kreatif dan terstruktur dengan fokus kepada kebutuhan pengguna, teknologi yang mungkin, dan manfaat bisnisnya. Prosesnya secara iteratif selalu diuji dan diperbaiki melalui umpan balik. Contohnya adalah pada aplikasi belanja online. Tim desain mencoba mempermudah proses checkout dengan membuat ide prototipe diuji dengan pengguna, kemudian lalu disempurnakan sampai dengan menjadi lebih praktis dan nyaman bagi penggunanya. Nah, kita sudah mengetahui definisi dari design thinking. Berikutnya adalah bagaimana design thinking ini menyelesaikan masalah yang kompleks, yaitu dengan cara memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, menghasilkan solusi yang relevan dan mudah dipakai, serta mendorong lahirnya inovasi baru. Prosesnya juga mengandalkan kolaborasi antar disiplin, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih matang. Misalnya pada aplikasi kesehatan, desainer bekerja sama dengan dokter dan psikolog, agar aplikasinya tidak hanya fungsional, tapi juga benar-benar bermanfaat bagi pasien. Pendekatan berpusat pada pengguna ini dalam desain menekankan 4 fitur utama, yaitu pertama adalah empati yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Yang kedua, kolaborasi melibatkan berbagai perspektif dalam berbagai disiplin ilmu. Pengujian dan umpan balik iteratif. Nah, memastikan solusi terus berkembang berdasarkan umpan balik dari pengguna. Yang keempat adalah pemahaman secara kontekstual. Artinya mempertimbangkan lingkungan pengguna produk. Nah, dengan pendekatan ini, design thinking memungkinkan desainer untuk menciptakan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Dalam design thinking terdapat 3 lensa utama yang digunakan untuk merancang solusi, yaitu yang pertama desirable, apa yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua adalah feasible, apakah teknisnya memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah viable, apakah bisnis yang bisa mendapatkan keuntungan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan titik temu antara ketiganya, di mana kebutuhan pengguna, kemampuan teknis, dan keberlanjutan bisnis saling berinteraksi. Dengan mempertimbangkan 3 aspek ini, maka kita akan dapat menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi harapan pengguna, tapi juga dapat dibangun dan menguntungkan secara bisnis. Berikutnya adalah bahasan tentang tahapan yang ada di dalam design thinking. Nah, prosesnya dimulai dari empathy, yaitu memahami masalah dari perspektif pengguna. Selanjutnya, kemudian masuk ke tahapan define masalah yang lebih jelas. Lalu bertahap ke ideate, yaitu untuk menghasilkan solusi kreatif. Nah, dengan ide-ide yang terpilih, kita bisa membuat prototipe untuk menguji konsep. Dan akhirnya, kita akan masuk ke tahapan tes, yaitu hasil prototipe untuk mendapatkan feedback dari pengguna. Nah, proses ini berjalan secara iteratif dan diulang terus, memungkinkan kita untuk terus menyempurnakan solusi berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, mari kita lihat diagram berikut.
Diagram ini menggambarkan kerangka kerja design thinking yang bersifat iteratif atau berulang. Dimulai dari tahap define untuk mengidentifikasikan masalah, kemudian diikuti dengan tahap desain untuk menghasilkan ide dan solusi. Maka proses ini akan terus berulang untuk penyempurnaan. Diagram ini juga menekankan pentingnya engagement dan leadership dalam kolaborasi dan bimbingan. Berikutnya adalah bagian kedua menampilkan methods bank yang berisi teknik-teknik praktis seperti empathy mapping dan prototyping yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, kunci keberhasilannya adalah terletak pada proses keterlibatan pemangku kepentingan dan kepemimpinan untuk menciptakan inovasi dan hasil yang lebih efektif. Oke, kita beranjak ke akhir materi ya, yaitu gambar yang terdiri dari 4 kesamaan utama antara design thinking dengan agile methodology. Keduanya adalah metodologi yang bersifat iteratif di mana prosesnya dilakukan secara berulang untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan solusi berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Nah, mereka juga bersifat user-centered, yaitu fokus utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, yang tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang relevan dan efektif. Selain itu, keduanya juga mendorong kolaborasi dan kerja tim, yang memungkinkan anggotanya dari berbagai disiplin bekerja secara bersama untuk menghasilkan ide dan solusi yang inovatif. Terakhir adalah fleksibilitas dan adaptasi menjadi prinsip yang penting, di mana tim dapat dengan cepat menyelesaikan solusi dan strategi sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, dan kebutuhan pengguna yang bekerja dan berkembang selama proyek berlangsung. Lalu, design thinking dan metodologi agile ini adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pengembangan produk dan solusi inovatif. Fokusnya design thinking terhadap masalah pengguna dan menciptakan solusi yang human-centered. Dalam pendekatan ini, proses dimulai dengan memahami kebutuhan pengguna diikuti dengan pembuatan ide dan prototipe, diuji dan divalidasi untuk memperoleh umpan balik secara langsung. Metode ini mencakup 5 fase seperti yang sudah kita bahas di awal. Lalu berikutnya, sementara metodologi agile adalah menekankan pada pengembangan interaktif dan kolaborasi tim. Setiap fase dalam agile memungkinkan perubahan secara cepat, responsif terhadap umpan balik, dan tujuannya adalah meningkatkan fleksibilitas dan pengelolaan proyek. Jadi agile ini adalah mengutamakan sprint ya, siklus sprint yang lebih pendek dan penggunaan prinsip-prinsip seperti pengujian dan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, meskipun keduanya memiliki prinsip dasar yang berbeda, tapi memiliki kesamaan dalam mengutamakan iterasi dan meningkatkan perkembangan yang berkelanjutan. Dan keduanya penting dalam menciptakan produk yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mari kita masuk pada bahasan case study design thinking, yaitu tentang Netflix dari Dalham Learning. Don't get too excited. We haven't collaborated with Netflix yet. This is just to give you a hint about our fourth case study. Design thinking in Netflix. Design thinking, as you've noticed over the last few case studies, has applications not only in the field of UI, UX design but in all aspects of making a service, product, or an experience. While previously we looked at design thinking in finance and other sectors, today we turn our focus to something we all are familiar with: Netflix. Netflix, as we know it today, is an online streaming service with a market capitalization at around $74 billion, but it didn't start the same.
You still don't have Netflix? Netflix is the best because it shows up in my mail and then there's no late fees. Go online and make a list of the movies you want from over 70,000 titles and get your first DVDs in the mail in about one business day from over 40 shipping centers all around the country. First thing we say when we walk in the door is, did you check the mail? Is there a movie in there? Keep them as long as you want. No late fees. Return one in a prepaid envelope and Netflix automatically sends you another from your list. Netflix, the DVDs you want, now from only $4.99 a month. Go online to netflix.com to start your free trial. It began in 1997 as a DVD rental service that delivered the rented DVDs to your doorstep. In 2007 they began online streaming and changed their business altogether. So, how did Netflix implement design thinking? Understanding. If anyone wanted to watch a movie during the 1990s, they had to either go to the theater or rent DVDs for movies that were out of the theater. Reed Hastings, CEO of Netflix, and Mark Randolph empathized with people who rented DVDs and were charged enormous fees when late and generally a non-customer-friendly market. He recognized the need for a more customer-friendly and convenient alternative and set up Netflix. Ideation. They began by having an online directory for DVDs which, when rented online, would be delivered to their doorstep. Later they started a monthly subscription model which cut the cost of having to pay for every single DVD and late fees. As the internet started to grow, Netflix tuned itself into online video streaming, providing comfort and convenience at low prices. They started building an online directory for media and began with a subscription model where many movies and shows were available. This eliminated the hassle of renting single physical DVDs, having it delivered, and the magnitude of time it took to watch a single movie. With online streaming you could watch the movie instantly and on any device. If we look at the current UX, UI design, we see that Netflix has many features that aim at helping you pick a show to watch. The landing page of the website showcases many shows in a card format. Each show has a rectangle and when hovered over opens a wider rectangle which gives you more information about the show and begins to play a clip from the show instantly revealing what the show is about, after which, you decide whether to watch it or not. Netflix also has a liking system which shows recommendations to you based on the shows you've watched and liked, instantly recommending you shows you might enjoy. These features efficiently cut down the time you take to decide on the show you want to watch. Prototyping. Netflix tested its features on beta users. Beta users are people who receive new features on their accounts first and their usage gives data to the company. This data helps the company in understanding if a new feature is helpful to the users or not. Netflix and design thinking. From renting out DVDs to now streaming the latest of movies and web series, Netflix has got it all. The sheer idea of using internet to the fullest and keeping the end user in mind has made Netflix what it is today. Having such a diverse, easy to use and personalized interface translates into users staying loyal to your service. Like, share and subscribe if you enjoyed this. For more case studies on design thinking, check out the description. Netflix used design thinking to bring to you a theater-like experience at home. Learn what you can do with it. Awalnya di tahun 1997 Netflix bukan layanan streaming, tapi hanya penyewaan DVD lewat pos. Waktu itu banyak orang kesal karena sering kena denda telat mengembalikan DVD. Reed Hastings, pendiri Netflix, merasakan masalah ini sendiri. Dari sinilah masuk tahap pertama design thinking, yaitu empathize. Mereka paham kebutuhan orang ingin nonton film dengan cara yang lebih mudah dan tanpa repot. Lalu tahap kedua, ideate. Netflix muncul dengan ide katalog DVD online. Kirim langsung ke rumah. Setelah itu, mereka meluncurkan sistem langganan bulanan. Jadi pelanggan bebas nonton tanpa takut denda. Dan ketika internet makin luas, Netflix kembali berinovasi dengan streaming, sehingga orang bisa nonton kapan saja dan di mana saja. Tahap ketiga, prototype dan tes. Netflix selalu mencoba fitur baru dengan sebagian pengguna dulu. Contohnya,
sistem rekomendasi film, lalu trailer otomatis, dan tampilan kartu film. Semua fitur ini lahir dari uji coba, bukan sekedar ide. Sehingga kesimpulannya adalah Netflix berhasil karena konsisten menerapkan design thinking. Di akhir pembelajaran, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersama mengikuti materi ini. Semoga bahasan yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan aplikatif, serta konsep ini dapat diimplementasikan pada pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.